Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang belajar pendidikan agama Islam lagi ya. Kita lanjutkan pada materi yang kemarin, yaitu pelajaran keempat tentang Ramadan yang indah pada bagian yang kedua. Materi pembelajaran yang akan kita dapatkan kali ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang sholat tarawih. Kita ikuti berikutnya. Materi yang pertama adalah tentang bulan Ramadan. Dalam kalender Hijriyah terdapat 12 bulan. Kalender Hijriyah ya, kalender Islam, yaitu yang pertama adalah Muharram, kemudian Safar, lalu ketiga adalah Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kemudian kelima Jumadil Ula, keenam Jumadil Tsani, lalu yang ketujuh Rajab, kedelapan bulan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh bulan Syawal, 11 bulan Dzulqa'dah, lalu yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Nah, di sini anak-anak, bulan Ramadan adalah menempati pada bulan yang ke-9. Jadi, bulan Ramadan adalah menempati urutan bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Berikutnya kita akan belajar tentang keutamaan pada bulan Ramadan. Yang pertama, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrus Syam, yaitu bulannya untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berikutnya keutamaan Ramadan yang ketiga adalah segala amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan, akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya anak-anak yang kedua, kita akan belajar tentang sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu berasal dari kata tarawih yang mempunyai arti istirahat. Karena itu sholat tarawih dilaksanakan dengan memperhatikan istirahat sejenak. Jadi anak-anak, sholat tarawih itu harus ada istirahatnya. Dan sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak ada yang namanya sholat tarawih. Nah, sekarang cara melaksanakan sholat tarawih itu bagaimana? Yang pertama, bisa kita laksanakan dengan 8 rakaat, yaitu dengan 4 kali salam. Dengan cara 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat salam, sampai jumlah rakaatnya menjadi 8. Atau yang kedua, sholat tarawih bisa kita laksanakan sebanyak 20 rakaat dengan cara 10 kali salam, yaitu kita laksanakan 2 rakaat lalu salam, 2 rakaat lalu salam, sampai kemudian jumlahnya itu menjadi 20 rakaat ya. Jadi ada 2 cara melaksanakan sholat tarawih. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Sunnah itu sebaiknya kita lakukan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia.
Apa saja amalan sunnah itu? Yang pertama, sholat sunnah witir. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Quran. Yang ketiga, i'tikaf. Yang keempat adalah sodako. Apakah sholat sunnah witir itu? Nah, sholat sunnah witir itu sholat yang jumlah rokaatnya ganjil. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9, dan paling banyak adalah 11 rokaat. Waktunya dilaksanakan sesudah sholat isya sampai dengan terbitnya fajar, yaitu sebelum subuh. Sholat witir itu adalah penutup sholat sunnah di malam hari. Kemudian kita belajar tentang apakah tadarus Al-Quran itu. Tadarus Al-Quran ialah membaca dan mempelajari Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, kita belajar tentang i'tikaf. Apakah i'tikaf itu? Ya, i'tikaf ialah berdiam diri di dalam masjid sambil berzikir mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keempat, sodakoh. Apakah sodakoh itu? Yaitu sodakoh ialah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan hati yang ikhlas. Nah, anak-anak, keempat inilah amalan sunnah yang harus kita perbanyak, kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan amal baik kita akan menjadi pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Pelajari materinya, kemudian kerjakan tugas berikut ini. Oke anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.